wabarakatuh. Nama saya Rini Fitrianingsih dengan NIM 20220702228 semester 3 kelas D prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran eksperimen. Dan metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menulis hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Inti penelitian eksperimen adalah upaya mengamati dan mengukur hasil manipulasi penelitian terhadap situasi dan objek tertentu. Penelitian eksperimen ditandai dengan 3 hal penting. Dan yang pertama, adanya manipulasi terhadap objek penelitian untuk mengubah keadaan tertentu secara sistematis. Dan yang kedua, adanya observasi untuk mengamati dan mengukur hasil manipulasi. Dan yang ketiga, adanya kontrol yang mengendalikan kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Nah, di sini kita akan tahu prosedur apa saja sih yang di dalam strategi pembelajaran eksperimen. Nah, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guru ketika menerapkan metode eksperimen. Langkah-langkah tersebut terdiri dari persiapan, pelaksanaan eksperimen, dan tindak lanjut dari eksperimen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan. Nah, persiapan merupakan langkah awal dalam metode eksperimen. Pada langkah awal ini, tindakan yang harus dilakukan guru yaitu yang pertama, guru perlu menetapkan tujuan dari eksperimen yang dilakukan. Dan yang kedua, guru harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen dan tempat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan eksperimen. Dan yang ketiga, guru perlu mempertimbangkan jumlah siswa dengan ketersediaan alat-alat yang ada dan yang diperlukan. Dan yang keempat, guru perlu melakukan pertimbangan apakah eksperimen yang dilakukan akan diberikan secara langsung atau bergantian. Dan yang kelima, guru dan siswa perlu memperhatikan tata tertib atau peraturan khususnya yang berhubungan dengan alat dan bahan yang digunakan. Dan yang keenam, guru melaksanakan hal-hal yang harus diperhatikan dan tahap serta bahaya yang akan ditemui dalam kegiatan eksperimen. Dan yang ketujuh, guru menyediakan lembar kerja. Nah, untuk pelaksanaan eksperimen pada tahap ini ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, guru mendiskusikan bersama seluruh siswa mengenai prosedur, peralatan, dan bahan untuk eksperimen serta hal-hal yang perlu dicatat dan diamati selama eksperimen. Dan yang kedua, guru membantu, membimbing, dan mengawasi eksperimen yang dilakukan oleh siswa serta di mana para siswa mengamati serta mencatat hal-hal yang dieksperimenkan. Dan yang ketiga, para siswa membuat kesimpulan dan laporan tentang eksperimennya. Nah, untuk tindak lanjut dari kegiatan eksperimen, melakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang ditemukan selama kegiatan eksperimen. Yang pertama, membersihkan dan mengumpulkan alat-alat yang digunakan dalam keadaan bersih. Dan yang kedua, evaluasi akhir eksperimen oleh guru. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan dari metode eksperimen ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu menambah keaktifan untuk membantu dan mencegah sendiri sebuah permasalahan. Yang kedua, dengan metode ini akan terbina mahasiswa yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Dan yang ketiga, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Dan yang keempat, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Dan yang kelima, melalui eksperimen siswa dapat menghayati sepenuh hayati dalam mengenai pembelajaran yang diberikan. Nah, adapun kekurangan dari metode eksperimen ini, yang pertama, tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Dan yang kedua, murid yang kurang mempunyai
yang kurang hanya memperoleh hasil yang minim. Dan yang ketiga, tidak cukupnya alat-alat yang mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengendalikan eksperimen. Dan yang keempat, bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah secara rutin misalnya. Dan yang kelima, cenderung memandang metode eksperimen sebagai suatu terobosan dan memberatkan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati proses serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, itu penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.